Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam belajar matematika bersama Anjang Sono. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menentukan rata-rata data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi kelompok. Kalau pada kesempatan sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara menentukan rata-rata jika datanya tunggal. Baiklah, sebelum melanjutkan materi ini, jangan lupa subscribe, like, atau komen. Oke, kita akan belajar bersama, yaitu dengan cara mengerjakan soal yang ada berikut ini. Tentukanlah rata-rata dari suatu data yang disajikan secara berkelompok, yaitu pada tabel ini disajikan suatu data yang terdapat 6 kelas. Bagaimanakah kita cara menentukan rata-ratanya? Sebenarnya prinsipnya dari rata-rata itu sama, yaitu jumlah data dibagi banyak data. Hanya saja pada soal ini, mengingat datanya disajikan secara kelompok, tentunya nilai dari data itu sendiri tidak bisa langsung dikerjakan seperti ini. Tetapi kita yang pertama harus dilakukan yaitu kita mencari titik tengahnya dari masing-masing kelas ini. Untuk menentukan titik tengah dapat dilakukan dengan cara menambahkan batas bawah dengan batas atas, sehingga bisa diperoleh batas bawahnya 150 yang pertama ditambah 154. Kita bagi 2. Sehingga kalau kita hitung 150 ditambah 154 hasilnya adalah 304. Lalu 304 ini kita bagi dengan 2. 3 bagi dengan 2. Ada cara yang secara konsep 304 dibagi 2. Mungkin ada yang masih lupa untuk membaginya. Caranya cukup mudah. 3 kita bagi 2, 1 yang mendekati ke 3. 1 kita kali 2 hasilnya 2. Kemudian kita kurangi 1. 0 diturunkan. Sekarang 10 dibagi 2, 5. 5 dikali 2, 10. Dikurangi 0, diturunkan 4. 4 dibagi 2, 2. 2 kali 2, 4. Sehingga hasil dari 304 dibagi 2 adalah 152. Mungkin ada cara yang lebih cepat, lebih mudah, yaitu caranya bisa dilakukan dengan 300 dibagi 2, 150. 4-nya dibagi 2, 2. Jadi 152. Jadi hasilnya kita tuliskan di sini. 152. Selanjutnya untuk yang berikutnya juga sama. 155 ditambah 159. 155 ditambah 159. 14, 1, 11, 1, 314. Kalau dengan cara yang cepat, tidak memakai cara dibagi seperti ini, bisa, yaitu 300-nya kita bagi 2, 150. 14-nya dibagi 2, 7. Sehingga hasilnya 157. Kita tuliskan di sini. Nah,
Demikian seterusnya kita mencari titik tengahnya dengan cara menjumlahkan batas bawah dengan batas atas kita bagi 2. Tentunya mudah kan? Tapi ada cara yang lain yang mungkin bisa dilakukan, cara yang lebih praktis. Kita lihat begini, ini batas bawahnya 150. Sekarang titik tengahnya 152. Perubahan dari 150 menjadi 152, selisihnya 2. Demikian juga pada kelas kedua, batas bawahnya 155, kemudian titik tengahnya 157. Perubahannya ditambah 2 atau selisihnya 2 ini. Maka bisa ditarik kesimpulan untuk yang kelas yang ketiga berarti 160 tinggal menambah 2 menjadi 162. Demikian juga yang berikutnya 165 dibagi 2, 167. Yang 170 ditambah 2, maaf ditambah 2 ya, 172. Yang 175 juga akan ditambah 2, 177. Tentu akan sangat cepat tanpa harus menjumlahkan dibagi 2. Tapi konsep asalnya adalah ditambahkan kemudian dibagi 2. Nah, berarti datanya sudah berubah, bukan lagi data yang berbentuk kelompok. Yang diambil sekarang sudah berbentuk satu bilangan, yaitu sebagai titik tengahnya. Titik tengah lainnya ini kita lambangkan sebagai X. Pada menentukan rata-rata yang berbentuk data tunggal yang disajikan pada tabel, itu sama dengan cara kita kalikan dulu frekuensi dengan X-nya ini. Artinya titik tengahnya ini 152, frekuensinya 3, kita kalikan. Kita hitung 152 kita kalikan dengan 3. Hasilnya 6, 5 kali 3, 15, 1 di sini. 1 kali 3 berarti 456. Kita tuliskan di sini 456. Demikian juga untuk yang berikutnya 157 kita kali 5, kita hitung. 157 kita kali 5. Sebenarnya pengaliannya itu adalah 5 dikali 157, sama saja dengan 157 dikali 5. 157 kali 5 yaitu 35. 7 kali 5, 3 simpan. 5 kali 5, 25. Tambah 3, 28. Simpan di sini 2. 1 kali 5, 5. Tambah 2, 7. Kali 5, 3. 25, 28, 2. 785. Kita tuliskan di sini 785. Nah, untuk yang ini mudah karena perkalian dengan 10 tinggal nambah 0. Berarti 1620. Kita tulis di sini 1620. Kemudian yang berikutnya sama, tinggal kita kalikan. Baiklah, kita lanjutkan. Maka untuk yang berikutnya juga bisa kita lakukan 13 dikali 167, tentunya kalian sudah bisa mengalikannya, hasilnya 2171, dan kemudian 7 dikali 172 hasilnya 1204, kemudian 2 dikali 177 hasilnya 354. Kita jumlahkan 6 tambah 5 11, tambah 1 12, 12 tambah 8 20. Ini 2 tambah 5 7, tambah 8 15, tambah 2 17, tambah 7 24, tambah 5 29. Simpan 2 tambah 4 6, 6 ditambah 7 13, tambah 6 19, tambah 1 20, tambah 5 25. 2 tambah 1 3, tambah 2 5 6. Berarti jumlahnya 6.590. Inilah yang dikatakan jumlah data.
Sehingga, untuk menentukan rata-ratanya kita lambangkan X bar sama rumusnya adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Banyak datanya adalah jumlah dari frekuensi. Kalau bisa dilambangkan, selain itu adalah sigma F dikali X dikali jumlah daripada frekuensinya. Jadi jumlah dari perkalian dari F dengan X dibagi jumlah frekuensinya. Sehingga didapat hasilnya adalah 6.590 dibagi 50. Ini bisa kita perkecil. Ini sama-sama dibagi 10, sama-sama dibagi 10 sehingga ini kita coret. Hasilnya tinggal 659 dibagi 5. Berapakah hasilnya 659 dibagi 5? Kita akan gunakan cara dibagi, cara biasa ya. 659 kita bagi 5. Kita bagi 6 dibagi 5 yang mendekati 1. 1 dikali 5, 5. Kita kurangi 6 kurangi 5, 1. Dan turunkan 5-nya jadi 15. 15 dibagi 5, 3. 3 dikali 5, 15. Kita kurangi 0. Turunkan 9-nya. 9 dibagi 5, 1. 9 dibagi 5, 1. 1 kali 5, 5. Sisanya 4. Mengingat sudah habis angkanya, kita tambahin 0, maka di sini kasih koma. 40 dibagi 5, 8. 8 dikali 5, 40. Sehingga hasil dari 659 dibagi 5 adalah 131,8. Inilah hasil dari menentukan rata-rata dari data kelompok berikut, kelompok yang tadi. Demikianlah pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita akan belajar lagi dalam materi yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.